Hari ini tema untuk coaching klinik hari ini yaitu perpindahan wilayah kerja jabatan non-manajerial yang akan dipandu oleh Ibu Ovita Malasari Eskom. Beliau merupakan Kepala Subbagian Talenta di Biro Organisasi dan Kepegawaian. Coaching klinik ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan diadakan sesi diskusi tanya jawab di akhir pemaparan materi. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti coaching klinik pada hari ini akan mendapatkan sertifikat dan mohon untuk Bapak Ibu melakukan presensi di laman LMS masing-masing dengan password 5124. Kami ulangi, password presensinya 5124. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi kepada Ibu Ovi. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini dalam coaching klinik temanya adalah tentang PWK ya, pindah wilayah kerja. Oke, kita mulai ya. Di sini untuk pindah wilayah kerja itu kita bedakan antara internal dengan eksternal. Kemudian untuk internal ada struktural dan non-struktural. Untuk pedoman pindah wilayah kerjanya, untuk per September 2024, dasarnya itu SE nomor BKP 0208-2586 garing 9/2024 tentang tata cara mutasi PNS jabatan non-manajerial, dan untuk strukturalnya SE nomor KP 0208 garing 3620-100 garing 4 2022 tentang tata cara mutasi jabatan administrasi PNS di lingkungan Kementerian ATR BPN. Untuk yang eksternal, untuk saat ini kita masih menunggu perubahan SOP atau kebijakan terkait perpindahan antar instansi. Nah, di sini bisa dilihat tata caranya. Untuk yang internal, non-struktural, berdasarkan SE, kita perhatikan 3 hal berikut. Alasannya adalah yang bersangkutan sakit, yang kedua ikut suami, yang ketiga karena kebutuhan organisasi dan itu hanya untuk pusat, kebutuhan pusat. Selain itu, per November awal kemarin, kita juga pimpinan juga memperhatikan tentang masa kerja yang lebih dari 10 tahun. Syaratnya salah satunya adalah ada rekomendasi dari unit tujuan dan juga unit asal, seperti biasa ya. Nah, mungkin itu ya penjelasan dari saya. Selama berkasnya lengkap, as soon as possible kita proses. Demikian saya kembalikan ke host untuk tanya jawab. Silakan, Mbak Mega. Selanjutnya, kita akan mulai tahap diskusi. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengaktifkan video. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak Chandra, BPT, silakan. Untuk suaranya Bapak. Bapak suaranya. Chandra, Ibu Chandra, ya, dari Dijen Pengadaan Tanah Sabang. Ya. Silakan Bapak Chandra. Ya, tanya Ibu perihal mutasi ini. Ini kan saya ini lagi mengajukan prosesi jabatan fungsional BPBJ, Ibu. Nah, itu kan waktu di awal
nota dinasnya di penempatannya di biro umum. Nah, ini kan lagi proses administrasi udah lulus, teknis udah lulus, tinggal wawancara juga udah, tinggal nunggu sidang pleno, Bu. Dari katanya nanti dari LKPP-nya kan ada semacam apa ya, informasi SK apa ya, pengukuhan gitu, surat pengukuhan bahwa ini telah lulus, nanti dari BPN kita akan melantik gitu, Bu. Nah, pertanyaan saya gini, Bu. Kalau misalnya nanti dari LKPP-nya itu ada informasi lulus, saya gitu, Bu ya. Kemudian dari Biro Kepegawaian kita menerima surat pengukuhan dari LKPP. Nah, pertanyaan saya, apakah apakah yang bersangkutan atau saya itu otomatis pindah atau mengajukan lagi, Bu, mengajukan secara manual lagi. Jadi berdasarkan informasi dari LKPP gini, maka saya majukan pindah ke biro umum atau langsung automatically gitu, Bu, langsung tiba-tiba udah menjadi pegawai di biro umum Sekjen. Itu satu, Bu. Nah, terus sehubungan yang tadi juga, kalau seandainya, Bu, itu lulus itu dari biro kepegawaian juga oke, tapi misalnya dari tempat saya ini tidak diizinkan, Bu. Nah, itu bagaimana yang seperti itu? Maaf, misalnya tadi saya dapat info memenuhi kebutuhan organisasi. Tapi kan ini sudah mengikuti prosesnya dari awal, dari A sampai Z. Anggaplah udah semua dipenuhi, udah lulus. Tapi tiba-tiba begitu ini tidak diizinkan, ini bagaimana gitu. Nah, terus yang berikutnya, Bu, eh, kalau ini kan pindah lain satker ya, Bu ya, dari Dijen Pengadaan Tanah ke Satker Sekjen gitu. Kalau bagaimana kalau yang pindah dari antar instansi itu apakah dibatasi dengan umur atau kita bersurat dulu ke tempat yang diterima atau bagaimana sih, Bu gitu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Chandra atas pertanyaannya. Untuk Ibu Ovita, langsung Izin dijawab. menjawab Bapak, untuk yang dari LKPP-nya kan belum kita terima ya Pak. Bapak lulus atau tidak. Halo. Nah, yang tadi saya jelaskan itu internal Iya, Ibu. BPN Bapak. Bapak kan belum masuk internal BPN. Jadi yang saya jelaskan tadi itu masih yang internal BPN. BPKP. Oh, sebentar. Oh, maaf Bapak. Bapak dari pengendalian ya, Pak? Dijen Pengadaan Tanah, Ibu, yang Oke. di Sabang, Haji Agus Nah, Salim. nanti kalau untuk ke Biro Umum, nunggu surat dari LKPP-nya dulu ya, Pak. Karena kebutuhannya kan tadi PPBJ ya. Iya, Ibu, JF. Iya. Nunggu kelulusannya dulu, Pak. Masih proses. Iya, Ibu. Tapi itu, Bu, tadi pertanyaan saya, kalau nanti misal, Bu ya, berasumsi Mm-mm. lulus, Mm-mm. sudah ada dari LKPP-nya rekomendasi berkompeten gitu dari JF. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Pertanyaan saya, apakah itu otomatis langsung menjadi pegawai biro umum atau mengajukan manual manual seperti yang udah-udah? Terus bagaimana terhadap pimpinan kami ternyata berubah, Bu, berubah pikiran yang tadinya surat awalnya udah ada, Bu, nota dinasnya itu penempatannya nanti akan di biro umum Sekjen. Ternyata misalnya tiba-tiba berubah, maaf tidak bisa gitu, itu, Bu. Bu Afita mungkin bisa dibantu Mbak Anggit ya menjawab terkait dengan JF. Monggo Mbak Anggit. Mbak Anggit, silakan untuk terkait JF. Ada Mbak Baik, Anggit izin terima untuk kasih Pak JF ya. Afita. Pak Chandra izin kalau untuk jabatan fungsional nanti yang sudah selesai uji kompetensi nanti akan ada surat penyampaian hasil uji kompetensi, nanti akan dijelasin tahapannya akan seperti apa, nanti akan dijelasin di surat penyampaian hasilnya.
Nah, untuk teman-teman JF yang sudah lulus uji kompetensi tidak serta-merta diangkat ke dalam jabatan fungsional. Teman-teman sudah sah jadi pejabat fungsional ketika teman-teman sudah menerima SK pengangkatan dalam jabatan fungsional. Untuk saat ini yang berwenang menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional masih di Kementerian Pusat, baik itu Pak Kepala Biro ataupun Pak Sekjen atau Pak Menteri langsung SK-nya. Seperti itu. Baik itu yang perpindahan ataupun kenaikan jenjang itu nanti sudah sah naik jenjangnya ketika sudah ada SK kenaikan jenjang jabatan fungsional ataupun sudah sah diangkat ke dalam jabatan fungsional ketika sudah terima SK pengangkatan dalam jabatan fungsional. Jika teman-teman JF diangkat melalui perpindahan pasti akan dilantik. Sebelum dilantik Bapak Ibu belum duduk di jabatan fungsional, masih di jabatan yang lamanya. Mekanisme seperti apa nanti akan disampaikan melalui surat penyampaian hasil uji kompetensinya. Di situ nanti akan dijelasin tahapan berikutnya akan seperti apa. Ya Ibu, makasih informasinya Bu Anggit. Kalau mumpung ini ada Bu Anggit, itu yang informasi wawancara tanggal 30 September Bu, itu saya belum dapat informasi lulus atau enggaknya, tapi teman-teman tadi pada telepon ke saya, udah ada infonya 4 hari yang lalu. Itu, terima kasih Bu. Iya, itu nanti LKPP mungkin belum masuk pleno dari LKPP atau apa. Biasanya nanti kalau untuk yang PBBJ ketika udah ada pleno, segala hasilnya disampaikan melalui pemberitahuan awalnya disampaikan melalui email masing-masing yang kemarin sudah terdaftar. Mungkin dari LKPP-nya masih dalam proses pleno. Itu kewenangannya semuanya ada di LKPP. Ya Ibu, makasih Ibu. Baik, Ibu. Dari HKO Kanwil Papua Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita, Bu Inung. Izin bertanya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau dari surat edaran yang per September itu yang dari Sekjen itu untuk pindah kan ada 3 kriteria ya Bu ya, yaitu ada ikut suami, kemudian sakit dan tidak ada pengobatan di Satker asal, kemudian kebutuhan organisasi. Ya ini teman-teman ada banyak yang menanyakan di daerah di Papua Barat ini juga. Untuk laki-laki yang JF ataupun pelaksana yang sudah eh, bahkan hampir 15 tahun di sini, apakah masih ada harapan pindah, Bu? Dengan mekanisme apa kalau ada itu? Banyak yang saya titipkan pertanyaan dari rekan-rekan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Mekanismenya untuk yang lebih dari 10 tahun ya, berarti. Iya, untuk yang non manajerial ya, Bu ya. Ya, betul. Yang Untuk yang non laki-laki. manajerial, untuk yang non manajerial dan satu lagi untuk yang ke mekanisme di kebutuhan organisasi tapi hanya untuk pusat. Jadi ditarik ke pusat. Ada kebutuhan dari dirjen, pokoknya yang setingkat pusat. Teman-teman harus mengusulkan atau memang dari pusat saja yang Ngusulin. harus usul? Enggak, kalau yang kebutuhan organisasi biasanya ada surat dari dirjennya. Ada surat kayak surat penarikan gitulah, kebutuhan dari organisasi, kebutuhan dari unit kerja yang ada di pusat. Oke, Bu. Baik, terima kasih dari HKO Kanwil. Selanjutnya dari Adenia, Iman, dan Ning. Silakan. Selamat siang, Bu. Izin bertanya langsung Silakan, saja. Mbak. Kebetulan saya kan saat ini statusnya pengayaan tugas dan fungsi dari Kantah Kota Bekasi ke Kantah Kota Magelang, dan kemudian sejak adanya surat edaran 6 September tersebut kan untuk pengayaan tugas dan fungsi tidak bisa
teruskan atau tidak bisa diperpanjang karena sudah ada SE tersebut. Kemudian untuk mengikuti SE tersebut kan salah satunya jiran saya bisa berpindah, salah satunya mutasi mengikuti suami. Nah, untuk mengikuti suami itu apakah harus suami yang memiliki status pekerjaan ASN, TNI Polri, atau di pekerjaan apa saja yang penting ada surat keterangan pekerjaan, karena kebetulan saya dengan suami berbeda provinsi, ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya memiliki anak bayi masih kecil karena saya baru saja melahirkan. Yang kedua, Bu, bertanya untuk persyaratan untuk mengikuti suami tersebut, apakah ada syarat khusus untuk PNS yang di bawah 10 tahun? Terima kasih, Bu. Langsung saya jawab ya, Mbak. Untuk yang mengikuti suami itu boleh non PNS, Mbak. Non ABRI, pokoknya swasta juga boleh asal ada surat dari tempat kerja suaminya, surat keterangan. Gitu ya, Mbak. Dan nanti untuk kepindahannya, untuk tempat tujuan, unit tempat tujuannya tetap kita memperhatikan ABK. Kalau memang ABK-nya tidak tersedia yang sesuai, maka akan ditempatkan di lokasi unit kerja terdekat dari yang tujuan awal. Gitu ya Mbak Dinia, jelas ya? Izin Bu, berarti tidak ada syarat terkhusus untuk yang di bawah 10 tahun ya. Kebetulan saya angkatan 2022 masih bisa mengikuti untuk permohonan mutasi mengikuti suami ya, Bu. Ya, untuk saat ini berlaku untuk surat edaran Sekjen yang per September 2024 non struktural. Asal memenuhi 3 kriteria yang disyaratkan boleh. Itu ya Mbak. Baik, Bu. Terima kasih Bu Ovita. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Adenia. Selanjutnya ada pertanyaan lain dari kolom chat ya Bu Ovi. Izin Oke, bertanya, silakan. apabila mau mengajukan pindah wilayah kerja di mana saat ini menduduki jabatan pengawas dan bermaksud untuk melepaskan jabatannya, tetapi yang bersangkutan belum mempunyai jabatan fungsional, apakah nanti yang bersangkutan akan menduduki jabatan pelaksana atau gimana ya Ibu? Silakan Ibu Ovi. Untuk struktural, sesuai dengan kewenangan, mungkin nanti Pak Randy bisa bergabung untuk menjelaskan. Silakan Pak Randy. Ya, selamat siang Bu Opit, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari kolom chat ya, Mbak Mega ya. Terkait jabatan pejabat struktural atau bahasanya saat ini manajerial yang ingin mengajukan pindah wilayah kerja, memang eh, data yang sampai ke kami memang cukup banyak, informasi ini, data apa? Nantinya terkait terhadap pejabat pengawas atau pejabat administrator atau manajerial ini nanti tidak serta-merta Bapak Ibu langsung dipindahkan mengikuti prosedur pindah wilayah kerja sebagaimana kalau non manajerial, tapi melalui penataan jabatan. Penataan jabatan itu Baperjakat ya, bahasa umumnya itu. eh, Sehingga nanti kemungkinannya macam-macam Pak. Eh, Mungkin bisa jadi pindah dengan jabatan pengawas juga, bisa jadi nanti pindah tapi lepas jabatan, bisa jadi juga mungkin tidak di ACC. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Karena kami juga banyak aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya ketersediaan talenta di provinsi tersebut. Apalagi kalau misalnya pengawas ini kan eh, aspek teknisnya cukup kuat ya, tidak berbeda dengan misalnya administrator yang lebih mengedepankan aspek manajerial. Mungkin demikian Mbak Mega, Bu Ovita. Terima kasih Bapak Randy. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Raise Hand dari Bapak Kurnia. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak Ibu. Saya Heru dari Kantah
Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya, Mas Ibu, eh, kalau misalnya kan tadi surat edarannya itu kan ada 3 syarat yang bisa untuk pindah wilayah kerja. Nah, ini untuk bukan masalah di saya itu adalah eh, orang tua tinggal sendiri, umur sudah lansia 73 tahun, eh, sakit, dan bapak saya sudah saya bawa ke sini, tidak mau lagi balik ke sini, dan sekarang tinggal di rumah sendiri kayak gitu. Kemarin saya sudah mengajukan surat permohonan ke Kanwil. Alhamdulillah sudah istilahnya dari Bapak Kakanwilnya sudah eh, menyetujui, dan instansi yang saya tuju juga sudah ada tanda positifnya lah gitu. Tapi pas ada surat edaran itu, surat permohonan saya itu masih ditahan oleh Kanwil saya saat ini. Nah, untuk permasalahan saya yang ini, bagaimana Bapak Ibu? Mohon penjelasan. Sudah lebih dari 10 tahun belum? Saya belum, Bu. Nah, jadi terkait kebijakan untuk saat ini, untuk yang belum lebih dari 10 tahun itu adalah TCM yang per September 2024 dengan 3 alasan ini. Gitu ya, berarti kalau belum memenuhi 3 alasan ini, berarti menunggu lebih dari 10 tahun. Gitu ya. Berarti nggak ada apa namanya, Bu, toleransi atau apa gitu, karena dan Gini saya Mas, anak tunggal, Bapak tinggal sendiri, Ibu sudah meninggal tahun 2023 kemarin, dan Bapak saya sudah pas seminggu setelah Ibu saya meninggal, saya bawa ke Kalimantan, habis itu bertahan 4 bulan, habis itu dia nggak mau lagi balik ke sini. Jadi katanya ya udah Bapak tinggal kebetulan saya asli Sumatera, dan saya penempatan di Kalimantan. yep. Nah, untuk saat ini prosedur yang berlaku seperti ini. Eh, Kami melaksanakan kebijakan pimpinan karena memperhatikan kebutuhan organisasi. Mungkin Bu Inung bisa lebih menjelaskan dalam kebijakannya ya. Ya, Silakan baik. Ibu. Ya, Mas Kurnia, kalau untuk kondisi Mas Kurnia belum dapat disetujui ya untuk pindah ke unit kerja tujuan yang diinginkan oleh Mas Kurnia. Kita memproses mutasi untuk jabatan non manajerial itu masih berdasarkan 3 alasan tersebut atau lebih dari 10 tahun. Tetapi itu pun juga hanya penempatannya ada di pusat, ya. Eh, di pusat itu pun juga harus ada dasar permintaan kebutuhan organisasi ya terhadap personil yang diminta, ya, dengan mengajukan nama, NIP, jabatan dan lain sebagainya, dan ditempatkan di unit kerja pusat itu ada di mana. Itu dari minimal JPT Pratama yang ada di pusat itu yang mengirimkan nota dinas ke kita. Selain surat dari unit kerja asal ya, yang bukan enggak, kalau kebutuhan organisasi tidak perlu dari unit kerja asal, tapi dari nota dinas dari unit kerja yang ada di pusat aja minimal JPT Pratama itu nanti bisa langsung kita proses. Jadi seperti itu Mas Kurnia, sesuai dengan penjelasan Mbak Ovita tadi seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Kurnia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, Bapak Ibu. Assalamualaikum, saya seorang P3K dari Gorontalo. Kira-kira apakah seorang P3K bisa mengajukan relokasi atau bagaimana ya Ibu? Bagaimana Bu Untuk Ovi? P3K, untuk P3K ini kan memperhatikan kebutuhan organisasi. Jadi ada ABK, otomatis kalau disetujui berarti kan ABK-nya nanti berkurang.
tidak sesuai dengan analisanya. Nah, jadi untuk P3K untuk saat ini belum bisa. Belum ada aturannya yang memperbolehkan P3K untuk pindah dari yang awal ikut ujian ya, gitu. Mungkin Mbak Mega nanti duluan kalau mau pindah. Ya Mbak Mega ya. Ya Bu, kalau boleh. Kayaknya belum boleh Mbak Mega. Itu Eh, ya, ya baik Bu, Mas terima Andi. kasih atas Oke. penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hmm, dari Bapak Kanta Teluk Bintuni. Silakan Bapak. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Yuniar Pratama Ibu dari Kantor Kabupaten Teluk Bintuni. Eh, yang mau saya tanyakan adalah eh, apakah masa kerja lebih dari 10 tahun itu dapat dikabulkan untuk permohonan pindahnya. Kemudian prosesnya bagaimana? Apakah tetap harus melalui Kanwil? Sedangkan saya ini ada mengidap sakit Mestania gravis Ibu, yaitu suatu autoimun yang di Papua Barat tidak terdapat obatnya, juga saya sudah cari-cari di apotek. Sedangkan di Jogja juga cuman ada beberapa apotek yang menyediakan obatnya. Apakah bisa langsung mengajukan pindah dari pusat atau harus tetap melalui Kanwil Ibu? Izin, terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Oke. Sesuai dengan tadi, untuk lebih dari 10 tahun bisa dipertimbangkan dengan memperhatikan ABK di unit tujuan juga. Dan persyaratannya tadi karena sakit ya, itu harus dibuktikan dengan kalau di unit asal itu tidak tersedia fasilitas kesehatan untuk mendukung kesembuhannya. Jadi ditandatangan dokter yang PNS dari rumah sakit pemerintah. Baik Ibu, izin menambahkan Kalau Ibu. untuk apa prosedurnya tetap Masnya di mana tadi? Bapaknya di mana? Di Kantah ya? Kantah Kabupaten Teluk Bintuni Ibu. Nah, berarti dari permohonan pribadi ke Kantah, Kantah ke Kanwil, Kanwil ke pusat. Harus ada rekomendasi dari Kanwil karena kebutuhannya kan Kanwil yang tahu ya, gitu. Nanti ada surat rekomendasi dulu dari Kanwilnya baru kita proses. Terus izin Ibu untuk rekomendasi ini apakah penilaiannya ini objektif Ibu? Kalau saya sih harusnya objektif ya, Mas. Kan bukan saya menilai. Jadi kalau secara standar ya harusnya objektif gitu. Karena izin Ibu ada beberapa yang dari kami juga ada beberapa itu yang masih masa kerja kurang dari 10 tahun juga ada mendapatkan SK mutasi Ibu, izin ditarik di Jawa Tengah Ibu. Itu juga masa kerja kurang dari 10 tahun itu dapat junior saya juga sudah mendapatkan SK mutasi itu, sedangkan kami yang senior-senior ini di atas 10 tahun malah macam susah sekali Ibu mendapatkan SK mutasi ini Ibu. Jadi ya macam kami bekerja juga semacam mau berprestasi tapi tidak ada pertimbangannya sama sekali itu Bu untuk penilaian dapat rekomendasi. Ya, paham Mas. Cuman kalau yang per September, kalau yang kurang dari 10 tahun itu seperti yang tadi saya gambarkan itu memenuhi 3 syarat tersebut. Jadi ya kita mengizinkan menimbang hal tersebut dari surat edaran gitu. Nah, kalau yang lebih dari 10 tahun silakan coba saja diajukan sesuai dengan surat edaran yang baru dan kebijakan yang per November kemarin untuk lebih dari 10 tahun bisa dipertimbangkan. Jadi masih belum pasti juga Jadi ya Bu, masih dipertimbangkan ya. kalau misalkan surat rekomendasi dari Kanwilnya sudah ada, kita pasti proses, Mas. Jadi kalau Kanwil objektif atau tidak, seharusnya objektif Kanwilnya. Kan
kita standar ya. Kalau standar prosedur itu kan berlaku untuk semua, tapi kalau subjektivitas kita tidak bisa menilai kan, gitu. Kita nggak bisa gitu. Tapi kalau objektif ya kita tetapkan seperti itu. Di pusat menetapkan seperti itu, gitu ya. Siap Ibu. Izin Ibu. Mungkin kalau misalkan untuk ke Kanwil ya silakan pendekatan saja lah, ngobrol sama bapaknya gimana kebutuhannya seperti itu ya Mas. Lebih ke personal mungkin ya nantinya. Nanti kan Ya, bapaknya izin gitu. Ibu. Gimana? Sekedar mohon maaf kalau saya ada salah Nggak bicara apa-apa, Ibu. silakan Sekedar silakan nggak apa-apa. sekedar menyarankan Ibu, kenapa sistem mutasi di Kementerian ATR BPN ini di kita ini tidak dibikin seperti sistem di Kemenkeu, Bu. Jadi semacam kayak di sistem itu kalau pegawai tersebut sudah lama, katakanlah sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun itu sudah di sistemnya sudah katakanlah merah sendiri. Dan itu juga mempengaruhi juga sekarang kan lagi gembar-gembor mafia tanah, Bu. Jadi kalau ada pegawai di suatu tempat itu lama sekali itu menurut saya ini juga kurang bagus, Ibu, karena akan menjadi menguasai daerah itu sendiri gitu loh, Bu. Jadi untuk rotasinya kalau menurut saya saran saya mending dibikin seperti Kemenkeu itu, Bu. Jadi kita itu berputar terus gitu loh, Bu. Jadi walaupun saya ini mau dipindah di Kalimantan sudah tidak apa-apa, tapi jangan lama sekali. Jadi kayak kita ini bekerja di suatu tempat itu semacam nggak punya target gitu loh, Bu. Kayak Siap. semacam sampai berapa tahun sih kita di sini, sampai kapan sih, atau sampai pensiun kah? Seperti itu loh, Bu. Oke. Ya, Bapak, terima kasih masukannya. Ini saya teruskan ke Mas Randy ya, bagian mutasi untuk Boleh. masukannya. Oke, makasih Bu Ovid. Oke. Halo Ya, Mas, Pak. selamat siang. Halo Siap, Mas. halo Mas. Halo Pak, Mas, Isap. terima kasih Mas masukannya. Itu masukan yang konstruktif pertama saya sampaikan. Yang kedua, benar Mas, memang kita sedang menyusun terkait pola karir. Bukan hanya pola karir terkait manajerial, tapi juga pegawai-pegawai yang non manajerial. Tapi begini Mas, tentu pola karir itu kan tidak bisa seperti membolakkan tangan gitu ya, langsung kita siapkan pola karirnya. Tapi banyak hal yang harus kita siapkan sebelum pola karir itu bisa kita terapkan. Nah, pertama aturannya. Aturan sendiri kita juga menunggu dari PP turunan dari undang-undang ASN yang baru. Nah, ini hanya sharing gitu Mas ya. Tapi betul Mas, memang kami sedang mengarah ke sana sehingga mohon doakan saja Mas cepat jadi pola karirnya bukan hanya terkait manajerial tapi non manajerial juga. Yang kedua, kita juga banyak aspek yang harus kita pikirkan. Jangan sampai juga kita hanya memindahkan masalah gitu Mas. Tidak serta kita kan di Biro Orpak ini mohon izin Mas ya. Hmm, kita ini mencari titik seimbang antara kebutuhan organisasi sama aspirasi pegawai. Nah, ini kan mencari titik seimbang ini kan memang agak agak tricky gitu ya. Nah, saya tidak bisa menyampaikan terlalu detail, tapi eh, secara gambaran misalnya gini, Mas, misalnya di mana pindahnya, Mas? Mau mengajukan pindah ke mana, Mas? Kalau mengajukan pindah sebenarnya kalau saya di Kantah Kabupaten Kulon Progo. Ah, ini contoh-contoh misalnya Kulon Progo. Mas dari Papua, terus kayak di Kemenkyu gitu ya. Mas pindah dari Teluk Bintuni, kemudian pindah ke Sulawesi Utara. Kan tidak menyelesaikan masa, tidak menambah kepuasan juga gitu Mas ya. Ini masih dalam tahap pembahasan gitu ya. Eh, Sehingga ini kan perlu menjadi aspek-aspek pertimbangan lain gitu Mas. Jadi Mungkin izin Pak. gimana, gimana? Kalau menurut saya pribadi Pak ya, kalau menurut saya pribadi, jadi ketika ada rotasi yang jelas itu, saya itu ataupun kami itu ada semacam semangat untuk bekerja. Jadi, saya di daerah ini cuman katakanlah kalau sistem rotasinya bagus ya, cuman 3 tahun Setuju, nih. Jadi setuju. ada niatan untuk bekerja lebih baik itu, semangat gitu Mas. Jadi kalau misalnya saya sudah 13 tahun di sini, terus mengajukan pindah juga mentok sampai 3 kali, 4 kali juga tidak jelas disposisinya apa, lari kemana ini berkas seperti itu. Lama-lama macam saya kerja bagus juga buat apa, seperti itu kan. Kalau Eh, misalnya saya mengajukan misalnya di Kulon Progo, terus kemudian saya dipindah di Kalimantan,
enggak masalah Mas. Yang penting ada ada kejelasan untuk enggak cuman di daerah itu. Berarti kalau cuma di daerah itu, ketika kami kesulitan untuk mengajukan pindah kan seperti kami ini macam kayak pegawai Pemda Mas, pegawai horizontal bukan kementerian Mas. Itu. Izin Pak. Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ini masukan nggak masalah kok masukan kalau ada Ya, yang perlu soalnya kan modifikasi. Iya betul takutnya betul. gini loh Pak, takutnya kan saya menyampaikan ini ada salah bicara, Oh tapi enggak lah, itulah yang saya rasakan selama ini Mas, selama ini enggak Mas, di enggak. Papua Barat atau di Kabupaten Teluk Bintuni ini. Jadi semacam saya enggak punya keluarga siapa-siapa juga di kementerian, jadi enggak ada yang bantu saya untuk pindah dari atasnya Paham, seperti itu. Jadi ya paham, sesuai dengan SOP yang saya jalani paham, seperti itu. paham Mas, paham Mas. Terima kasih Mas atas masukannya. Ya, tentu ini eh, sebenarnya sudah menjadi pertimbangan kita dalam menyusun pola karir. Sebenarnya kita sudah siapkan Mas pola karirnya. Namun begini, tentu peraturan terkait pola karir ini kan harus menunggu PP dulu Mas, PP dari turunan dari Undang-Undang ASN yang baru. Jangan sampai juga kita menyusun peraturan menteri ternyata eh, nggak connect dengan PP turunan dari Undang-Undang ASN yang baru. Sebenarnya ini masalah teknis, sudah kita susun juga, Mas. Ya, terakhir ya, terima kasih Mas atas masukannya. Mungkin demikian, Bu Opit, Mbak Mega. Siap, terima kasih Mas atas jawabannya. Terima kasih Bapak Randy. Terima kasih juga dari Bapak Dikantah Teluk Bintuni. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Widya Arzil. Silakan Mbak Widya. Assalamualaikum, selamat siang. Izin bertanya Bapak Ibu. Saya adalah pegawai di Kanwil Sumbar yang sudah pengayaan tugas di Dirjen 7 sejak tanggal 3 Januari sampai Juli. Kondisinya sekarang saya udah balik lagi ke Sumbar dan sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Dirjen 7 untuk dimutasi dan surat tersebut sudah dikirim ke Kanwil dan juga ke Orpek. Nah, saya balik ini diperintahkan oleh Pak Dir ada beberapa tugas target operasi yang wajib diselesaikan tahun ini. Nah, itu saya belum sempat menyelesaikannya dan kalau pengolahnya itu di pusat itu saya, Pak, gitu. Jadi saya disuruh balik sama Dirjen 7 untuk menyelesaikan itu, tapi surat saya di sini eh, belum di teken gitu di Sumatera Barat. Nah, boleh nggak saya balik dulu ke sana sambil menunggu SK mutasi itu karena mengingat target operasi ini udah dikejar juga karena udah bulan 10 Pak gitu. Rencana bulan 11 kita mau gelar akhir gitu. Mohon arahannya. Menunggunya itu bisa di pusat nggak, Bu? Sekarang udah di Sumber saya. Untuk saat ini belum bisa ya Mbak. Nanti surat dirjennya per tanggal berapa? Oh, surat dirjennya udah per tanggal September juga di Baru tanggal September 21 ya Mbak. September. 21 September. Uh-uh. Ya, sama Mbak kayak di Kantah. Prosedur pengukuran berapa lama? 3 bulan kan? Tapi berkasnya Uh-uh. banyak. Gitu kan. Kita Uh-uh. as soon as possible kita kerjakan. Oke. Selama berkasnya lengkap sesuai dengan aturan kita kerjakan. Itu ya. Jadi Oke, Bu. ditunggu saja nanti surat rekomendasinya. Kalau untuk kebutuhan organisasi tanpa rekomendasi dari Kanwil, asal ada surat dari Dirjen ada dasarnya, kita proses. Itu arahan pimpinan. Oke. Oh, Ditunggu surat ya, dari Mbak. Dirjen aja berarti ya, Bu? Mbak kebutuhan organisasi kan tadi bilangnya? Iya, Ya nggak? kebutuhan Ya kan? organisasi, Bu. Dari Dirjen 7 kan? Jadi surat dari Dirjen 7-nya Iya, nanti kita proses. iya. Jadi ditunggu saja. Ya. Oke, Mbak. Oh, Menunggunya oke. tetap di unit asal. Oke. Selama suratnya belum keluar. Kita menghargai Kanwil. Oke. Oke ya. Baik. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oke. Widya Terima kasih. Arzil. Untuk selanjutnya Mbak Rahma. Silakan Mbak. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya mau nanya, karena kan saya kebetulan juga penugasan. Nah, untuk pengurusan mutasi kan itu harus mengurus lagi ya untuk pindahnya. Nah, itu perlu menunggu suratnya selesai dulu atau bisa sembari proses, sembari mengurus pengajuan untuk mutasinya gitu. Karena kan untuk beberapa poin di SC itu sudah memenuhi gitu.
Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih. Untuk yang penugasan, kalau memang sudah berakhir dan surat dari kami rekomendasinya belum keluar, menunggu di unit asal ya Mbak. Tapi kalau surat rekomendasinya sementara itu masih penugasan, masih proses, jadi masih jangka waktu yang penugasan, boleh di tempat tugasnya. Berarti sebelum habis itu bisa sambil mengurus begitu ya? Boleh, Oh ya, baik. sembari menunggu ya. Menunggu habis itu kalau selama diproses nggak apa-apa. Baik, terima Ya, kasih. sama. Selanjutnya dari KKO Kamil Sulawesi Selatan. Silakan. Ya, terima kasih. Izin Bu Ovi bertanya, untuk Baik, silakan. pindah ikut suami yang suaminya wira swasta itu tidak bekerja di suatu perusahaan, apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, eviden apa yang harus dilampirkan, Ibu? Apakah boleh dengan kartu keluarga atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Kalau usaha biasanya ada NPWP ya Mbak? Bu, ada izin usahanya, ya nggak? Izin usahanya boleh dilampirkan sebagai eviden kalau memang berwira swasta. Oh, ya. Kalau tidak ada izin usaha, Bu, misalnya kayak suaminya kayak kerja serabutan atau bagaimana? Apakah boleh dengan kartu keluarga saja, Bu? Keterangan dari ini ya, lurah ya. Keterangan Dari kelurahan, domisili bisa, Bu? kelurahan. Oh ya, keterangan domisili ya, Bu ya? Ya, Oh ya, siap, baik, Bu. dan mungkin usahanya ya, kalau memang wirausaha. Oh ya, siap. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, untuk selanjutnya dari Tityas Margawati. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Jadi posisi saya itu untuk masa kerja sudah lebih dari 10 tahun. Saya bermaksud bermohon pindah wilayah tugas dengan alasan ikut suami. Namun saat ini saya belum mendapatkan persetujuan maupun rekomendasi dari Kanwil karena dengan alasan kemarin itu belum ada pengganti gitu. Ya, yang ingin saya tanyakan itu terkait analisis beban kerja itu kan kalau saya lihat di diagram tadi itu kan ABK pada instansi tujuan. Bagaimana dengan ABK di instansi awal gitu? Apakah untuk non manajerial ini memang ada misalnya analis itu kebutuhannya sekian, nanti harus ada kesekian. Kalau misalnya tidak cukup, maka tidak bisa pindah seperti itu. Mungkin terkait itu aja, Bu. Nah, untuk Sebagai itu, bahan kami ke pimpinan lagi. Terima kasih. oke, untuk analisa jabatan kan memang untuk pindah selalu kita mintakan ya Mbak dari unit asal. Jadi nanti misalkan kepindahan Mbak Tityas ini mengganggu nggak terhadap pencapaian kinerjanya Kantah atau Kanwil. Makanya dibutuhkan rekomendasi dan analisa jabatan dari tingkat eselon 2-nya. Gitu. Jadi nanti tetap dari ini Bu ya, tetap harus lewat Tetap. Kita tetap butuh kerelaannya gitu Bu ya. Iya. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk raise hand, ada lagi? Kan yang punya kewenangan kan dari menteri. Nah, itu Untuk pertanyaan dari kolom chat, mohon izin bertanya bagaimana dengan kesempatan untuk pindah wilayah kerja bagi pegawai yang ingin melanjutkan studi tugas belajar mandiri jika dalam jarak 60 km dari unit kerja tidak ada universitas, bahkan universitas terbuka yang memiliki jurusan linear dengan JF
di seksi survei dan pemetaan tersebut. Terima kasih. Mana Ibu Afi? Ini untuk Silakan. tugas belajar ya, ya kan? Mas Adi bisa bergabung, Mas Adi, untuk tugas belajar. Double di skip aja. Materinya kita Oh, oke. perpindahan wilayah kerja jabatan non manajerial ya, Oke, Bapak Ibu. oke. Kita coba Baik. konsisten. Kita arahan dari Bu Kabak ya. Untuk ini berarti kita skip nunggu coach klinik berikutnya ya. Baik. Supaya bisa belajar lagi. Pertanyaannya. Silakan aktifin video. Kami masih memberi kesempatan. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih adakah yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Video. Untuk yang di kolom chat mungkin ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk Telah Kasubag KKO. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Ibu Kabak, Mbak Ovi. Ini terkait pindah wilayah kerja yang masih satu provinsi gitu ya Bu ya. Yang ini saya tanyakan, apakah dimungkinkan suami istri itu ada dalam satu satuan kerja tapi dengan jabatan yang berbeda, misal yang suaminya kasih, istrinya staf atau sebaliknya sama-sama staf. Karena memang kebetulan ada kami staf di Sultra, istrinya sedang hamil dan memiliki gangguan kehamilan yang agak sedikit berat. Dengan ini di Sultra pun untuk alat pemeriksaannya belum ada, adanya di Bali. Sedangkan istrinya itu kantahnya agak jauh Mbak dari Kendari, itu adanya di Kolaka Utara, jaraknya 7 jam dari Kendari. Mohon petunjuknya untuk sementara waktu, apakah dimungkinkan suami istri ini dalam satu kantor untuk mempermudah proses pengobatan. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan untuk masih satu wilayah, kan kewenangan Kanwil ya. Cuman kalau untuk profesionalitas, biasanya memang kita nggak satu lokasi suami istri. Tapi karena ada hal kendala seperti itu, silakan kebijakan Kanwil. Kalau itu menurut saya. Mungkin bukan masukan, silakan Ibu. Ya, kalau sesuai yang disampaikan Mbak Ovi ya, kalau secara peraturan sepertinya saya belum menemukan. Bu Kabak, suaranya hilang. Masih di mute, sorry. Aduh, berani-beraninya ini nge-zoom ini nge-mute saya. Maaf ya. Jadi kalau secara aturan itu memang saya belum menemukan ya aturan suami istri, larangan ya suami istri dalam satu kantor. Tetapi mungkin kita perlu juga untuk menganalisa gitu ya. Resiko-resiko apa yang terjadi ketika suami istri itu bekerja di dalam satu kantor. Bapak Ibu bisa membayangkan apakah itu nanti berpengaruh terhadap kinerja salah satu atau keduanya. Nah, itu yang juga mungkin harus difikirkan oleh Bapak Ibu. Nah, terkait dengan alasan tadi mungkin karena ada sakit, perlu pendampingan istrinya, ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ovita tadi, mungkin itu kebijakan dari kanwil setempat. Karena kalau untuk staf, itu kan yang berwenang untuk melakukan mutasi itu kan dari, kalau di dalam satu ini ya, satu satker ya, itu kan kanwilnya.
gitu ya. Tapi kalau kita sih sebenarnya kalau kalau ke pusat itu tidak kita taruh di dalam satu kantor karena kalau kami sih berpikirnya organisasi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada alasan perlu pendampingan istrinya karena sakit dan lain sebagainya, mungkin kita bisa carikan tempat yang terdekat gitu ya, yang terdekat tetapi tidak satu kantong gitu. Nanti kalau ngambek dua-duanya nggak masuk kan repot ya. Bukan subak TU-nya yang repot. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kemanusiaan yang di rasa kemanusiaan yang dibenturkan dengan peraturan itu kan agak repot nanti penerapannya. Kira-kira seperti itu, Mbak Del. Ya, mohon izin Bu, satu lagi terkait penugasan. Di surat edaran kan sudah jelas untuk penugasan ketika sudah berakhir tidak bisa diperpanjang ketika antar provinsi seperti itu. Mohon izin terkait masih dalam satu wilayah kerja juga Bu, apa masih diperbolehkan adanya penugasan sebagaimana penugasan yang sebelumnya seperti itu. Untuk menghindari yang tadi Bu, misal sudah terlalu sangat urgent harus di tempat yang sama tapi dengan mekanisme penugasan misal itu apakah masih dimungkinkan untuk dalam satu wilayah kerja. Alasannya apa? Kenapa nggak dipindah aja? Ya untuk menghindari itu tadi Bu karena kan yang bersangkutan baru 1 tahun Bu pindahnya. Oh iya, masih Itu dalam jadi satu wilayah kan? ya masih dalam satu wilayah karena kan nanti agak takutnya jadi malah masalah yang lebih besar ketika belum 1 tahun sudah pindah berapa kali. Saya juga menjaga untuk staf-staf yang lainnya seperti itu, Bu. Ya, monggo Jadi, itu kewenangan Kanwil kalau misalnya mekanisme penugasan. Karena penugasan sebenarnya itu aturannya masih ada ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk level nasional di Biro Orpe, karena penugasan selama ini kan kita gunakan untuk apa namanya meminimalisir resiko terhadap apa namanya teman-teman yang NIP-nya itu 2018 sampai dengan 2022 itu ya meminimalisir resiko kepegawaian ya. Nah, sehingga kalau masih dalam satu wilayah ya monggo Pak Kanwil sesuai dengan ketentuan saja untuk mekanisme penugasan. ya, terima kasih banyak Ibu untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, masih adakah yang ingin bertanya? Untuk yang dari kolom chat, silakan bertanya. Dari Adenia Imandani, silakan. Izin maaf tadi mungkin ada yang kurang. Salah satunya terkait tentang persyaratan karena kebetulan kan saya di Kantah kan tadi sudah disampaikan bahwa berstruktur dari Kantah ke Kanwil, Kanwil baru ke pusat. Nah, untuk dari Kantah sendiri perlu adanya permohonan dari saya pribadi terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Kalau memang ada persyaratan dari saya yang bersangkutan langsung, itu persyaratannya termaktub apa saja mungkin Bu? Terima kasih. Ya Mbak, untuk dokumen kan yang bicara itu dokumen fisik ya Mbak. Jadi silakan mengajukan permohonan kepala kantornya. Nanti kan kepala kantornya akan membuat permohonan apa rekomendasi ke Kanwil atau permohonan ke Kanwil. Nanti Kanwil buat rekomendasinya ke kami. Gitu. Kelengkapannya ada SKP 2 tahun terakhir seperti itu. Terus kalau sakit alasannya sesuai dengan ini HKU-nya pasti tahu ya. Oke, Mbak. Makasih. Kalau yang untuk mengikuti Gimana? suami, berarti tambahannya hanya untuk surat Oh ya, keterangan pekerjaan dari suami. ya pekerjaan dari suami, surat keterangan dari kantor suaminya. Tidak ada persyaratan khusus lain ya Bu untuk surat Tidak, keterangan dari tidak. suami. Hanya butuh eviden aja sih untuk bukti kalau memang suaminya berada di lokasi tersebut yang dituju. Gitu ya. Oke, untuk satker yang dituju, eh, untuk satker yang dituju tidak perlu ada ABK yang kita mohonkan dari satker tujuan atau Tidak, nanti kami yang menganalisa apakah sesuai dengan kebutuhannya Mbaknya. Kemudian kalau memang tidak, udah nggak ada di tempat tersebut, ABK-nya sudah terpenuhi, maka akan ditempatkan di unit kerja terdekat.
Gitu ya. Berarti tidak perlu ada surat penerimaannya juga Ibu ya? Langsung Tidak, dari kecuali pusat. untuk yang 10 tahun. Kecuali untuk yang lebih dari Oh, 10 tahun baru minta dua-duanya. Oke ya. baik, silakan. Terima kasih Ibu. Cukup? Udah? Oke ya, sama-sama. 7 juta. Untuk pertanyaan terakhir dari Yoski SD, PLTK Subak HKO Kanwil, BPN silakan. Izin Ibu, izin bertanya tentang penempatan jabatan pelaksana non struktural Bu di lingkungan WIL. Selama ini kan kita mempedomani peraturan Menteri Agraria 14 tahun 2019 Bu tentang jabatan pelaksana non struktural. Nah, apabila ada penempatan staf panas banget sumpah. dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diinginkan oleh kepala kantor wilayah Bu. Namun yang bersangkutan itu punya punya background dulu tuh sebagai pejabat struktural di bidang itu. Apakah diperbolehkan ya Bu? Atau nggak boleh Bu? Bukan sama sertifikat. Gimana Mbak? Maaf nih ada bocor ya suaranya ya. Tolong Disimpan di itu. Ya, siap. Mbak Yun kecil Mbak. Di Mela. Bu, jadi ada dari Sumatera Selatan ini, dia itu pernah mengundurkan diri dari jabatan struktural. Kemudian karena kebutuhan organisasi akan ditempatkan lagi oleh Ibu Kakanwil Bu. Tetapi pendidikannya itu tidak sesuai dengan penempatannya yang akan ditempatkan. Namun dia punya background sebagai kepala seksi di seksi tersebut Bu. Apakah itu diperkenankan ya Bu? kalau setahu saya nggak ada syaratnya ya Mbak ya. Karena selama ini kan mempedomani yang peraturan Menteri Agraria 14 tahun 2019 Bu tentang pelaksanaan non struktural. Jadi misalnya analis pertanahan itu kan harus ada background tertentu Bu. Nah, sedangkan yang bersangkutan ini misalnya itu SH tidak ada di peraturan itu, tapi dia itu pernah menjabat sebagai struktural di bidang itu. Gimana ya Bu? Bisa nggak ya Bu? Izin ya Mbak, aku jawab ya. Jadi gini Mbak. Analis pelaksana kan Mbak? Iya, pelaksana. Jadi gini Mbak, ada Dirjen SPPR itu sepertinya pernah membuat satu analisa gitu ya untuk para staf yang ada di seksi 1 yang sarjana hukum, yang dari sarjana hukum itu akan dikeluarkan dari seksi 1. Jadi kalau menurut hemat saya, walaupun pernah menduduki jabatan di situ, tapi mungkin dari standar kompetensi jabatan kita itu kan belum mengakomodir pengalaman jabatan ya sebagai syarat untuk bisa didudukkan di suatu jabatan pelaksana. Jadi masih berdasarkan pendidikan. Nah, nanti mungkin menunggu sampai adanya perubahan kebijakan mengenai standar kompetensi jabatan, baru mungkin bisa ditempatkan di seksi 1. Jadi kalau saran saya sebaiknya disesuaikan dengan jabatan standar kompetensi jabatan yang dilihat dari riwayat pendidikannya aja dulu. Saya Bu, izin satu lagi Bu. Kami di Sumsel ini banyak petugas ukur yang sudah mempunyai background SH Bu. Sudah lulus UPKP juga, sudah mendapatkan golongan 3A. Namun karena mengingat di seksi 1, bidang 1 dan seksi 1 itu SDM-nya terbatas, jadi untuk jabatannya itu belum kita sesuaikan karena di SH itu kan nggak ada Bu, S1 untuk untuk pendidikan SH. Apa itu diperkenankan atau enggak ya Bu? Jadi dia itu Sudah ditempatkan ya, sudah di seksi Iya, 1 ya. Iya, Kalau sudah selama di ini seksi petugas 1 ukur. sementara dibiarkan dulu saja Mbak. Dibiarkan dulu. Ini kan tadi yang saya jawab itu untuk mengantisipasi adanya kebijakan dari Dirjen SPPR ya, karena Pak Dirjen SPPR itu kan sangat peduli ya dengan kompetensi personil yang terkait dengan bidang survei, pengukuran dan pemetaan. Nah, jadi rasanya sayang banget gitu loh kalau sudah ditempatkan di situ terus balik lagi kemana gitu itu kan bingung ya. Jadi kalau yang sudah ditempatkan ya monggo aja nanti mungkin menunggu kebijakan lebih lanjut. Tapi yang tadi itu eh mungkin sebaiknya nggak usah dulu ya di SPPR ya bisa ditempatkan di tempat lain aja. Siap Ibu, terima kasih banyak Bu.
Baik, terima kasih Bu Yasmi. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Adinda, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, sebenarnya pertanyaan saya juga hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan petugas ukur yang latar belakang pendidikannya tidak linear, Bu. Gitu. Sebenarnya kami di sini ingin melakukan penataan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Karena Bu, kemarin pengalaman ada 2 pegawai di sini yang dari seksi survei pemetaan itu pada saat mendaftar JF penata kadastral Bu itu tidak lulus administrasi karena latar belakang pendidikannya tidak linear gitu. Makanya kalau misalnya kita tidak pindahkan kan sebenarnya kasihan. Cuman kalau misalnya ini kita pindahkan itu dari bidang satunya pun resisten gitu Bu karena kita kekurangan petugas ukur gitu karena ada 3, jadi total di Semalut itu hanya 25 orang Bu, sementara yang tugas belajar 3 orang, terus ada 1 yang masih penugasan di Jakarta Selatan. Terus yang tidak linear tuh ada 5 orang gitu. Nah mungkin bisa berikan kepada kami Bu saran bagaimana ya Bu bagusnya terhadap yang 5 orang ini gitu. Kalau kemarin sih kami berpikirannya yang bersangkutan dipindahkan ke seksi aja gitu, ke seksi mungkin seksi 3 atau 4 atau 5 yang masih ada yang membutuhkan pemetaan, tapi selain itu juga yang bersangkutan diberikan penugasan di seksi 1 gitu. Sementara kalau misalnya seperti itu boleh atau enggak Bu? Mohon arahannya ya Bu. Terima kasih. Iya Mbak, kalau memang ini ya, fenomenanya banyak yang mengajukan JF nih, banyak yang mengajukan pemberhentian dari JF penata kadastral atau APK ya, karena Ya, mendapat betul. pendidikan sarjana hukum gitu ya. Padahal dari standar kompetensi jabatan fungsional APK sendiri itu juga untuk sarjana hukum masih belum bisa dipenuhi gitu kan. Nah, Ya. selain itu juga jumlah SDM yang menguasai bidang SPPR itu juga tidak terlalu banyak. Makanya banyak pengajuan pemberhentian dari JF APK itu yang tidak disetujui oleh instansi unit kerja pembinanya yaitu SPPR. Nah, mungkin gini aja Mbak, nggak apa-apa sementara biar di seksi survei pengukuran pemetaan karena kan yang lebih membutuhkan di situ ya. Yang 5 orang itu sudah di SPPR ya? Dari awal di SPPR terus Bu Dari gitu awal termasuk di ada juga SPPR. ya yang kemarin mendaftar pun juga dari 2008 Bukan JF ya? itu Bukan yang JF. bersangkutan JF bukan? bukan belum JF Bu Oh, belum JF jadi kemarin itu ceritanya ada kasih 1 gitu kasih 1 dia mau mendaftar kasih 1 dan kepala kantor itu mau mendaftar ke JFPK dari awal penempatan 2008 yang bersangkutan itu di seksi 1 terus gitu. Memang ada latar belakang pendidikannya D3-nya itu geomatika. Tapi pada saat ambil S1 di sini kan nggak ada geodesi, Bu. Jadi yang bersangkutan mengambil sarjana hukum gitu. Nah, pada saat mau mendaftar JFPK, mau pindah ke JF, itu nggak lulus administrasi, Bu. Karena latar belakang pendidikannya tidak linear, termasuk Pak Kakan juga. Nah, ini kami memikirkan gini, Bu, kalau memang lebih membutuhkan di seksi 1 memang seksi 1 lebih membutuhkan, tapi kita juga memikirkan bagaimana karir yang bersangkutan ini yang terhadap 5 orang ini Bu gitu karena teman-teman di teknis ini kan nggak paham Bu gitu kalau misalnya mau pindah ke JF syaratnya harus linear itu masih belum banyak yang belum paham gitu jadi kalau misalnya kita nggak penataan juga kan sebenarnya kasihan untuk pola jenjang karir yang bersangkutan juga gitu Bu makanya kami bingung gitu sementara dibuat yang analisanya aja dulu Mbak Dinda. Nanti oh, resikonya apa saja. Diambil siap. resiko yang terendah ya. Karena kalau resiko yang tertinggi yang kita ambil nanti takutnya nanti berpengaruh terhadap kestabilan organisasi di sana. Ya, Oh siap Bu ya. karena mau posisi dipindah atau tidak dipindah juga sebenarnya sama aja sih ya yang bersangkutan. Terus kita kan juga sudah sedang menyusun penyederhanaan JF ya, pertanahan tata ruang itu mungkin akan dijadikan 1. Nah ini kan pastinya berpengaruh terhadap standar kompetensi jabatan.
bisa jadi yang sarjana hukum itu nanti akan bisa disesuaikan juga pendidikannya, apa ijazahnya ya. Untuk penata kadastral itu mungkin juga bisa gitu. Jadi ya dibuat analisa resikonya dulu aja, Pak, dengan kondisi yang saya sampaikan tadi. Izin ya batuk. Ya, siap Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kakak. Terima kasih buat Mbak Adinda untuk pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk coaching klinik hari ini yang bertemakan perpindahan wilayah kerja non-manajerial. Untuk salah kata, mohon maaf. Kami akhiri di sini. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Bu Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.